Supreme Martial God Technique. Bab 3136 Meledak Jiwa. Faktanya, jangankan Wu Yun, bahkan Yue Yiren pun tidak akan setuju. Mereka berdua memiliki kepribadian yang mirip. Belum lagi seberapa dalam persahabatan mereka terhadap Sekte Citian dan mendiang Luo Zhan serta lainnya. Tetapi setidaknya mereka tidak akan bersikap netral dan akan berpihak pada pihak manapun yang lebih kuat. Mereka memiliki pendapat dan pilihan sendiri. Sekalipun mereka harus menghadapi kematian, mereka tidak akan mundur. Kecuali ada alasan yang cukup untuk meyakinkan mereka. Tetapi setidaknya omong kosong yang diucapkan pedang pemecah setan jelas bukan suatu alasan. Kesabaranku terbatas, kalian berdua bajingan kecil, jangan bersikap tak tahu malu. Kurasa kalian tidak punya kemampuan yang sepadan untuk membuang-buang waktuku. Akan kukatakan sekali lagi, kau berada di pihak yang salah. Jika kau ingin hidup, maka menyerahlah dan bergabunglah dengan Sekte Fajarku. Jika tidak, kau akan mati. Kata terakhirnya sangatlah dingin. Dapat dilihat bahwa pedang pemecah setan benar-benar telah kehilangan kesabarannya yang terakhir. Dia siap menyerang kapan saja. Namun Wu Yun tidak mengatakan apa-apa, dan Yue Yiren pun tidak mengatakan apa-apa. Kedua lelaki itu bersiap, siap menyerang, dan siap menyerang kapan saja. Adapun pedang pemecah setan, melihat Wu Yun dan dua orang lainnya tidak menanggapi, ia tidak mengajukan pertanyaan apapun lagi. Gelombang aura yang tertahan kembali keluar dari tubuh. Dalam sekejap, aura pembunuh yang mengerikan menyelimuti sekelilingnya. Wu Yun dan Yue Yiren diselimuti aura pembunuh ini. Sejujurnya, mustahil bagi saya untuk tidak panik. Dua orang setengah suci, yang satu berhadapan pada tingkat ke-9 baptisan hidup dan mati, dan yang satunya lagi pada tingkat ketiga baptisan hidup dan mati, tidak peduli seberapa kuat mereka tidak memiliki banyak peluang untuk bertahan hidup. Lagi pula, dalam menghadapi kekuatan absolut, tidak peduli seberapa hebat kemampuan seseorang, pada akhirnya tidak dapat mengubah keterbatasan hukum kekuatan. Pergilah ke neraka, kalian berdua orang bodoh. Pedang pemecah setan meraung ganas. Dia mengangkat lengannya dan dalam sekejap, kekuatan yang mengerikan berubah menjadi benda seperti telapak tangan raksasa di udara dan menghantam ke arah Wu Yun dan Yue Yiren. Suara yang menembus udara itu tajam dan keras, menggetarkan gendang telinga orang. Berlari. Pada titik ini, Wu Yun tidak punya banyak hal untuk dipikirkan. Dengan raungan keras, dia mendorong Yue Yiren, lalu melepaskan semua kemampuannya. Menggunakan kekuatan 3 jalur untuk melindungi tubuhnya, dia memegang 3 pedang di tangannya dan menyerang telapak tangan raksasa yang hendak menghancurkannya. Dasar bocah nakal, cepatlah kembali. Yue Yiren yang didorong dari belakang langsung bereaksi dan berteriak cemas. Namun dia tidak lari. Sebaliknya, dia melepaskan kekuatannya sendiri pada saat yang sama, melindungi tubuhnya dengan api, melancarkan serangan, dan mengikuti Wu Yun dari dekat. Sial, kenapa kau mengikutiku? Pergi sana. Wu Yun menjadi cemas saat melihat Yue Yiren mengikutinya. Dia sungguh cemas. Karena dia tahu bahwa dia tidak akan pernah mampu menahan serangan pedang pemecah setan. Alasan dia melakukan hal itu adalah karena dia ingin menggunakan nyawanya sendiri sebagai ganti kesempatan Yue Yiren untuk melarikan diri. Namun tanpa diduga, Yue Yiren ternyata berlari kembali seorang diri. Bagaimana mungkin dia tidak merasa cemas? Tetapi sekarang keadaan sudah seperti ini, tidak ada yang dapat ia lakukan. Menyaksikan pohon palem raksasa turun. Mungkin, dia dan Yue Yiren akan mati di bawah telapak tangan raksasa ini. Tingkat ke-9 dari baptisan hidup dan mati. Meskipun ini hanya gerakan biasa dari pedang pemecah setan, namun tetap saja membuat Wu Yun dan Yue Yiren, dua orang setengah suci, tak berdaya. Namun, meski mereka kuat, jelas tidak mudah membunuh Wu Yun dan Yue Yiren. Suatu keajaiban pasti akan terjadi.
Apakah Mo Yuan sudah tiba? Tidak. Keajaiban ini adalah Luo Zhan. Meskipun Luo Zhan yang jantungnya tertusuk berada di ambang kematian, dia belum mati. Di saat-saat terakhirnya, dia melihat situasi Wu Yun dan Yue Yiren. Kemarahan terhadap pedang pemecah setan, kebencian terhadap pengkhianatan Feng Luan, dan kekhawatiran terhadap Wu Yun dan Yue Yiren, dua orang yang terkait langsung dengan masa depan Sekte Citian. Pada saat terakhir, Luo Zhan menghabiskan sisa tenaganya, mengaktifkan teknik terlarang, dan meledakkan jiwanya. Pada saat ini, Luo Zhan, yang bahkan tidak bisa menghancurkan dirinya sendiri, masih menggertakkan giginya dan membakar jiwanya. Meskipun kekuatan yang dapat dicapai jauh lebih kecil dibandingkan kekuatan untuk menghancurkan diri sendiri. Namun hanya itu yang dapat ia lakukan saat ini. Kondisi untuk penghancuran diri tidak dapat dipenuhi. Karena dia tidak mampu lagi sepenuhnya mengerahkan kekuatannya sendiri untuk mengendalikan penghancuran dirinya sendiri. Ledakan. Gelombang serangan yang mengerikan melanda. Seperti cermin datar, ia memisahkan Wu Yun dan Yue Yiren dari serangan pedang pemecah setan. Serangan ini tidak hanya membantu Wu Yun dan pria lainnya untuk memblokir serangan pedang pemecah setan, tetapi juga memaksa pedang pemecah setan dan Feng Luan mundur ratusan meter. Hal ini juga memungkinkan Wu Yun dan Yue Yiren mendarat dengan selamat di kejauhan. Larilah, ini adalah hal terakhir yang bisa kulakukan. Selamatkan dirimu. Kau adalah harapan terakhir Sekte Langit Merah. Kau harus sampai ke kota Qiang dengan selamat. Aku telah menyalin peta. Rute ke lautan kesadaranmu. Begitu kau sampai di kota Qiang, mereka tidak akan berani menyentuhmu. Balas dendam, kita harus mengalahkan mereka dalam perburuan harta karun dan membunuh bajingan-bajingan Sekte Poxiao itu. Suaranya keras dan penuh kemarahan. Tetapi ini merupakan secercah harapan terakhir bagi Luo Zhan. Setelah kata-kata itu diucapkan, tidak ada suara lagi yang terdengar. Dan gelombang kejut yang menghancurkan jiwa berangsur-angsur menghilang. Di kejauhan, suara pedang pemecah setan dan raungan Feng Luan bisa terdengar. Wu Yun dan Yue Yiren saling berpandangan. Mereka membuat pilihan yang tepat pada waktu yang tepat. Tanpa henti, menurut peta rute yang ditinggalkan Luo Zhan di lautan kesadaran Wu Yun, mereka berdua bergegas menuju kejauhan, satu di depan dan satu di belakang. Bab 3137 semuanya berjalan dengan baik. Pada saat yang sama ketika mereka pergi, Wu Yun dan Yue Yiren dengan cepat menyembunyikan napas mereka. Meskipun setelah menyembunyikan nafas, kecepatannya akan jauh lebih lambat. Namun hanya dengan cara inilah kau dapat lebih aman memastikan bahwa kau tidak akan ditemukan oleh pedang pemecah setan. Kalau mereka tidak menyembunyikan nafas mereka, secepat apapun mereka berlari, mereka tidak akan lebih cepat dari pedang pemecah setan di tingkat ke-9 baptisan hidup dan mati. Namun, karena dia telah menyembunyikan auranya, sulit bagi Wu Yun untuk mendeteksi dari jarak jauh apakah Po Mo Dao dan Feng Luan sedang mengejarnya. Kecuali jaraknya sangat dekat, akan sulit bagi Wu Yun untuk mendeteksinya dari jarak jauh dalam kondisi ini. Bagaimanapun, deteksi jarak jauh membutuhkan mobilisasi kekuatan. Bahkan kekuatan terlemah pun dapat dideteksi oleh pedang pemecah setan. Namun untungnya, Yue Yiren juga menyembunyikan napasnya. Tetapi sebagai keturunan klan Qilin, dia memiliki beberapa metode khusus yang tidak dimiliki manusia. Bahkan bisa juga disebut sebagai cara yang bersifat naluriah. Oleh karena itu, dia hampir tidak bisa memahami situasi umum di belakangnya. Tetapi apa yang dia sadari adalah bahwa pisau pemecah setan dan Feng Luan tidak mengejarnya. Apakah mereka tidak mengejar kita? Sepertinya setelah kita menyembunyikan keberadaan kita, mereka tidak dapat menemukan kita dan tidak ingin membuang waktu. Mungkin mereka menganggap kita tidak penting dan tidak perlu membunuh kita. Mungkin.
Juga mereka mengira dapat membunuh kita dalam kompetisi perburuan harta karun di kota Qiang, jadi mereka tidak mengejar kita. Tapi apapun alasannya, yang pasti adalah hal baik bagi kita kalau mereka tidak mengejar kita sekarang. Dan perjalanan ke kota Qiang ini, kita harus meraih tempat pertama. Wu Yun mengucapkan kalimat terakhirnya dengan tegas tanpa keraguan, penuh tekad. Sebenarnya, jika sebelumnya, Wu Yun tidak akan merasa terlalu tersentuh. Itu hanya untuk membalas Mo Yuan karena telah menyelamatkan hidupku. Saya tidak memiliki tujuan atau tekad tertentu untuk mendapatkan peringkat tertentu. Saat itu, Wu Yun lebih memikirkan perlindungan diri. Selagi kamu mampu melindungi dirimu sendiri, usahakan semampumu untuk membantu Mo Yuan menyelesaikan tugasnya. Dan sekarang, setelah menyaksikan pengkhianatan Feng Luan, kematian banyak orang, dan secara pribadi mengalami bagaimana Penatua Luo Zhan bersedia menghancurkan dirinya sendiri untuk membantu mereka berdua pergi. Tidak peduli apa alasan atau tujuan Luo Zhan menghancurkan jiwanya sendiri. Tetapi Luo Zhan melakukannya. Terlepas dari alasan Wu Yun bergabung dengan kelompok ini, dia datang dan hampir mati. Luo Zhanlah yang menyelamatkannya. Kali ini, bukan lagi sekedar bantuan untuk menyelamatkan nyawa. Balas dendam harus dilakukan, budi harus dibalas, inilah kode etik Wu Yun. Tidak peduli apakah itu karena anugerah penyelamatan separuh nyawa Mo Yuan atau karena anugerah penyelamatan nyawa Luo Zhan kali ini. Dia harus membayarnya kembali. Terlebih lagi, pengkhianatan Feng Luan juga membangkitkan kemarahan Wu Yun. Kemarahan terhadap Feng Luan, kemarahan terhadap Sekte Fajar. Kali ini, Wu Yun diam-diam bersumpah di dalam hatinya bahwa ia harus meraih tempat pertama dengan cara apapun, bahkan dengan mempertaruhkan nyawanya. Dia menamparkan wajah Daun Sek dengan keras. Adapun identitas pedang pemecah setan yang mengejar mereka. Pisau pemecah setan merupakan wakil pemimpin Sekte Poxiao. Berbicara tentang Sekte Poxiao dan Sekte Citian, jumlah orang kuat yang mereka miliki hampir sama. Dalam hal kekuatan tingkat atas, Sekte Citian sedikit lebih lemah. Pemimpin dan wakil pemimpin Sekte Fajar keduanya telah mencapai tingkat ke-9 baptisan hidup dan mati. Mo Yuan juga berada di tingkat ke-9 dari baptisan hidup dan mati. Namun bahkan di alam yang sama, terdapat perbedaan kekuatan. Dengan kata lain, jika bertarung sendirian, Mo Yuan lebih kuat dari kepala dan wakil kepala Sekte Poxiao. Tetapi jika Anda melawan dua orang sendirian, Anda pasti akan menderita kekalahan. Tentu saja, ini di luar topik, tidak penting, dan tidak termasuk dalam pertimbangan Wu Yun. Sekarang, satu-satunya hal yang perlu dipertimbangkan Wu Yun adalah perjalanan ke kota Qiang ini. Masih agak jauh dari kota Qiang. Namun, seharusnya tidak ada banyak bahaya selanjutnya. Medan dan rute telah direplikasi dalam pikiran Wu Yun oleh Luo Zhan. Dia tahu dengan jelas kemana dia bisa pergi dan kemana dia tidak bisa pergi. Dan jika mereka mengikuti rencana semula, mereka akan segera memasuki tempat yang tidak boleh dimasuki. Akan tetapi, karena mereka pernah dikhianati dan ditangkap satu kali, dan mereka berdua berhasil melarikan diri, kini, asalkan mereka berhati-hati, mereka tidak akan ditangkap lagi. Kalian tidak boleh pergi ke tempat yang terlalu berbahaya untuk dijelajahi. Sekarang, mereka tidak lagi memiliki perlindungan dari kristal roh ungu. Siapapun yang memasuki tempat itu akan mati. Di sisi lain, mereka dicegat di tengah jalan karena Feng Luan mengkhianati mereka dan mengungkapkan keberadaan mereka. Sekarang hanya ada mereka berdua, dan mereka tidak tahu apakah Feng Luan dan pisau pemecah setan sedang menunggu mereka di jalan tertentu. Setidaknya keberadaan mereka tidak dapat diungkapkan. Tak lama kemudian, Wu Yun juga menyelesaikan rutenya. Menurut Wu Yun, ini adalah satu-satunya cara. Jika Anda memilih yang salah. Jika kebetulan Anda memilih jalan di mana Feng Luan dan Po Mo Dao sedang menunggu,
maka itu hanya keberuntungan dan tidak ada yang perlu dikatakan. Namun, Wu Yun selalu percaya bahwa dirinya memiliki keberuntungan. Ternyata, Wu Yun tidak salah. Keberuntungannya memang baik. Tentu saja, ada kemungkinan juga bahwa kedua orang dari Breaking Demon Sword tidak menunggu mereka sama sekali. Beberapa jam kemudian, mereka tiba dengan mulus di luar kota Qiang. Bab 3138 Kompetisi Berburu Harta Karun. Dari kejauhan, kota Qiang tampak seperti seekor harimau yang merangkak di tanah, memberikan orang-orang perasaan keagungan yang tak tertandingi. Kekuatan kekacauan di kota lebih intens daripada yang ada di dunia luar, tetapi tidak berbahaya sama sekali. Tidak sulit untuk membayangkan bahwa kota Qiang, seperti kota-kota besar di dunia lain yang pernah dikunjungi Wu Yun sebelumnya, digunakan oleh beberapa orang kuat yang menggunakan beberapa cara untuk memenjarakan atau menarik kekuatan kacau di daerah sekitarnya, dan semuanya mengalir ke kota. Ini akan menarik lebih banyak orang untuk memasuki kota Qiang untuk berlatih dan mempertahankan popularitas kota Qiang. Tentu saja ini juga akan lebih mengesankan. Ayo pergi, kita akan aman begitu kita sampai di kota. Setelah menonton dari jauh beberapa saat, Wu Yun menatap Yue Yiren di sampingnya dan berkata dengan suara rendah. Tunggu. Namun, saat Wu Yun hendak berdiri, Yue Yiren menangkapnya. Wu Yun mengerutkan kening dan melihat ke arah jari Yue Yiren. Yue Yiren melanjutkan, ada sekelompok besar orang yang datang ke sana. Aku ingin tahu siapa mereka. Wu Yun tersenyum tanpa berkomentar dan berkata dengan suara tenang, bagaimanapun juga, perburuan harta karun ini adalah kontes yang melibatkan semua kekuatan tingkat ketiga di alam kekacauan. Ini harus dianggap sebagai acara besar. Orang-orang ini harus hadir di sini untuk menyaksikan keseruannya. Jangan khawatir, aku punya indera keenam. Selama kita masih berada di dalam lingkup kota Qiang, bahkan jika kita belum memasuki kota itu, tidak akan ada yang berani menyentuh kita. Setidaknya ada 10 orang suci sejati di kota ini. Jangan berani menyentuh Sekte Fajar. Setelah mendengar apa yang dikatakan Wu Yun, Yue Yiren menarik napas diam-diam. Penyihir kecil, apakah kamu takut? Wu Yun memandang Yue Yiren dengan rasa khawatir dan penasaran. Dia memang sedikit terkejut, karena menurut pemahamannya, karakter Yue Yiren adalah dia tidak takut mati. Dia tidak seharusnya begitu takut pada hal sekecil itu. Tidak, aku hanya bertanya. Aku khawatir sesuatu akan terjadi padamu. Aku tidak takut. Yue Yiren berkata sambil tersenyum, lalu memegang erat lengan Wu Yun. Namun jawabannya sungguh mengejutkan Wu Yun, dan di saat yang sama hatinya merasa hangat. Anehnya, dia mengerti makna tersembunyi di balik kata-kata Yue Yiren. Yue Yiren sendiri tidak takut, tetapi dia khawatir sesuatu akan terjadi padanya. Kenyataan bahwa dia bisa berada dalam kondisi pikiran seperti itu membuktikan bahwa Yue Yiren telah sepenuhnya jatuh cinta padanya. Meski keduanya sudah berstatus suami istri, Wu Yun tak lagi menolak untuk bersama Yue Yiren. Tetapi saat dia tahu Yue Yiren begitu sayang padanya, tiba-tiba dia merasakan perasaan aneh dalam hatinya. Dia bahkan tidak tahu apakah ini hal yang baik atau buruk. Sehat. Wu Yun menghela nafas diam-diam, menggelengkan kepalanya tak berdaya, dan berkata ringan, ayo pergi. Mereka berdua meninggalkan tempat persembunyian mereka, satu di depan dan satu di belakang, dan berjalan menuju kota Qiang. Benar saja, mereka tidak menemui bahaya atau rintangan apapun. Bahkan sebagai orang yang mewakili Sekte Citian dalam kompetisi, mereka tidak mendapat perhatian apapun. Bahkan penjaga di gerbang kota tidak memberikan perlakuan khusus kepada kedua kontestan tersebut. Biasanya, sebagai kontestan, saat mereka tiba di sini, mereka akan dibawa pergi dan diberikan akomodasi. Namun hal ini tidak mengherankan. Lagi pula, tak seorang pun dapat membayangkan bahwa Sekte Citian akan mengizinkan dua orang pengikutnya datang tanpa seorang pemimpin pun.
Jumlah murid yang mewakili kompetisi harus 6. Berbicara tentang jumlah peserta kompetisi ginseng 6 orang, sekarang menjadi masalah besar bagi Wu Yun. Dia harus berpartisipasi dalam kompetisi perburuan harta karun ini. Dan apabila pada saat itu jumlah orangnya belum cukup, dan tidak diperbolehkan ikut berpartisipasi, itu kurang baik. Namun itu hanya pikirannya saja dan Wu Yun tidak khawatir. Selama dia mau berpartisipasi, selama dia merupakan perwakilan sah sekte Citian yang dapat berpartisipasi, tidak mungkin dia tidak dapat berpartisipasi. Bertindaklah sesuai keadaan. Di gerbang kota, Wu Yun tidak mengungkapkan identitasnya dan mengikuti orang banyak ke dalam kota. Ia berencana untuk menyelidiki terlebih dahulu untuk memahami situasi sebelum membuat rencana untuk langkah berikutnya. Bagaimanapun, kompetisi perburuan harta karun akan dimulai dalam 1 hari, dan secara resmi akan dimulai besok. Dia masih punya waktu sehari semalam untuk mempersiapkan diri. Saat mengikuti orang banyak, Wu Yun sesekali bertanya kepada orang lain tentang hal-hal yang ingin diketahuinya. Setelah beberapa pertanyaan, Wu Yun segera mendapatkan informasi dasar tentang kompetisi perburuan harta karun dan lokasi pasti di mana kompetisi itu akan diadakan. Ini adalah langkah yang harus diambil Wu Yun. Dia tidak bisa pergi ke sana begitu saja secara membabi buta. Karena Mo Yuan tidak memberi tahu mereka sebelum datang, dan Luo Zhan dan yang lainnya tidak punya waktu untuk menceritakan semuanya kepada mereka. Anda harus bertanya pada diri sendiri. Menurut apa yang dipelajari Wu Yun, kompetisi perburuan harta karun akan dimulai besok siang. Namun, para kontestan harus berkumpul di arena seni bela diri Tongtian di kota Qiang pada pagi hari. Setelah pengumpulan dan inventarisasi, mereka akan dikirim ke suatu tempat bernama Mist Shadow Mountain. Kontes perburuan harta karun diadakan di gunung berkabut ini. Wasitnya adalah utusan naga dari masing-masing 3 istana naga utama. Mereka akan memastikan keadilan dan kewajaran dan tidak akan membiarkan ketidakadilan terjadi. Namun ini hanya terbatas di luar Misty Mountain. Ketika mereka sampai di Gunung Bayangan Kabut dan perburuan harta karun, mereka tidak peduli lagi. Lakukan apa yang kamu bisa. Semakin banyak harta yang Anda dapatkan, Anda menjadi pemenangnya. Dan jika ia dibunuh oleh seseorang, atau bahkan dikepung dan dibunuh oleh sekelompok orang, hanya dapat dikatakan bahwa ia kurang beruntung dan kurang kuat, dan tidak akan ada seorang pun yang mampu menolongnya. Bagus sekali, kita sudah memahami situasi dasarnya. Penyihir kecil, mari kita cari tempat tinggal dulu. Jangan terburu-buru melaporkan identitas kita. Aku harus bertemu seseorang. Setelah memahami situasinya secara garis besar, Wu Yun menarik Yue Liren ke samping dan berkata dengan lembut dan misterius. Bab 3139, di dalam Semi-Sein, aku tak terkalahkan. Siapa yang akan kamu temui? Yue Liren bertanya dengan heran. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan siapa yang bisa dikenal Wu Yun di tempat yang sama sekali tidak dikenalnya ini. Namun Wu Yun sengaja merahasiakannya dan tidak mengatakan apapun. Dengan membawa Yue Liren, dia mencari penginapan terdekat untuk menginap. Tak lama kemudian, hari sudah larut malam. Larut malam di kota Qiang tidak tenang. Jalanan masih ramai dengan lalu lintas dan sangat hidup. Setelah beberapa persiapan, Wu Yun keluar di tengah malam. Namun kali ini, Yue Liren tidak mengikuti sepenuhnya. Bukannya Yue Liren tidak penasaran dengan siapa yang akan ditemui Wu Yun dan apa yang akan dilakukannya. Namun pada sore harinya, di bawah interogasinya, Wu Yun mengungkapkan pikirannya dan menegaskan bahwa dia tidak dapat membawanya. Tentu saja dia tidak pergi bersamanya. Adapun siapa yang akan dicari Wu Yun kali ini? Sangat sederhana. Dia akan menemui wasit dari 3 istana naga yang bertanggung jawab atas perburuan harta karun besok. Temukan saja salah satunya. Karena kediaman 3 utusan naga di istana naga bukanlah rahasia.
Letaknya tidak jauh dari arena bela diri Tongtian, di suatu tempat bernama Paviliun Ziyang. Namun, tidak ada. Dia sudah mengetahui segalanya. Adapun mengapa kita harus mencarinya, juga sangat sederhana. Karena Wu Yun harus memastikan bahwa dia dan Yue Yiren dapat mewakili Sekte Citian dalam kompetisi besok. Oleh karena itu, beberapa hal perlu dikatakan terlebih dahulu. Lebih mudah untuk berbicara secara pribadi. Jika saya ditolak di depan umum besok, akan sulit untuk menjelaskannya. Siapa kamu? Berani mengganggu latihanku? Kamu cari mati. Di luar Paviliun Ziyang, Wu Yun baru saja mendarat ketika sebuah suara nyaring dan agung terdengar, menggetarkan telinganya. Wajah Wu Yun berubah sedikit terkejut. Dia telah berusaha sebisa mungkin membuat gerakannya ringan agar tidak memperlihatkan jejak apapun. Tetapi saya tidak menyangka hal itu akan ditemukan semudah itu. Namun, Wu Yun segera tenang. Sekarang saya di sini, saya siap secara mental untuk menghadapi kejadian tak terduga apapun. Untungnya, tidak ada orang lain di luar Paviliun Ziyang kecuali ketiga utusan naga ini. Saya Wu Yun, murid junior dari Sekte Citian yang berpartisipasi dalam kompetisi. Saya di sini untuk memberi penghormatan kepada tiga utusan naga. Wu Yun langsung menyebutkan namanya. Sekte Citian, Wu Yun. Suara sebelumnya bertanya dengan ragu, tidak ada berita dari Sekte Citian hari ini, kupikir kalian sudah menyerah. Hehe, apakah Mo Yuan benar-benar sendirian? Lebih baik tidak ikut serta, tetapi mengirim anak setengah suci untuk ikut serta, bukankah ini sama saja dengan mencari kematian? Kali ini yang bicara adalah suara lain, tetapi suaranya juga sama tua, dan dapat didengar bahwa dia pasti sudah cukup tua. Setelah orang ini selesai berbicara, orang yang berbicara sebelumnya melanjutkan, bahkan jika Anda terlambat dan perlu menyerahkan, seharusnya orang yang lebih tua yang datang menemui kami, sehingga Anda dapat. Apa maksudnya anak laki-laki berambut kuning itu datang? Setelah mendengar kata-kata ini, Wu Yun tidak panik. Dia merenung sejenak dan membungkuk. Senior, karena aku di sini, pasti ada alasannya. Hanya saja tidak mudah untuk mengatakannya sekarang. Biarkan aku masuk dan bicara hanya padamu. Juga, Sekte Citian tidak kekurangan orang. Kehadiranku saja sudah cukup. Tempat pertama dalam kompetisi perburuan harta karun ini adalah milik Sekte Citian. Wu Yun dengan bijaksana menyatakan alasannya, dan pada saat yang sama, ia menyatakan posisinya dengan tegas dan mendominasi. Jika dia ingin menarik perhatian orang-orang tua itu, dia harus bersikap lebih mendominasi. Benar saja, kata-kata Wu Yun berhasil. Orang tua yang bicara pertama kali mengeluarkan suara menghina yang tidak mengandung sarkasme, dan berkata dengan suara ringan. Anak kecil, memiliki kepercayaan diri itu bagus, tetapi percaya diri secara membabi buta bukanlah hal yang baik. Karena kamu mengatakan ada alasannya, karena kamu ingin masuk dan berbicara, karena kamu berpikir bahwa tempat pertama dalam kompetisi perburuan harta karun ini harus jatuh ke Sekte Citian, maka kamu pasti memiliki beberapa kemampuan yang akan membuat kami terkesan. Di antara para semi-santo, aku tak terkalahkan. Aku tidak takut pada tingkat pertama atau kedua dari baptisan hidup dan mati. Wu Yun masih sangat mendominasi. Langkah pertama rencananya telah berhasil dan dia berhasil menarik perhatian orang-orang ini. Berikutnya, apakah ia bisa bertemu ketiga orang itu dan apakah ia bisa mendapatkan hak untuk berbicara adalah hal yang krusial. Dan kata-kata Wu Yun benar-benar lebih menarik perhatian orang-orang ini. Tetapi orang yang berbicara kali ini bukan lagi orang yang berbicara pertama kali. Itu suara kedua, dan sikapnya jelas tidak begitu ramah. Dia mencibir sinis, dan berkata, baiklah, kalau begitu, biarkan aku melihat apa yang membuatmu, seorang anak yang baru saja mencapai tingkat pertama semi-santo.
Berani mengatakan bahwa kamu tidak terkalahkan di antara para semi-santo. Begitu suara itu jatuh, tiba-tiba, aku merasakan kekuatan besar turun dari langit. Itu tidak mencakup seluruh area. Itu lebih seperti telapak tangan raksasa yang tiba-tiba datang dari langit dan langsung menutupi Wu Yun. Pada saat itu, Wu Yun merasa tulangnya hampir remuk. Tulang-tulangnya bahkan mengeluarkan suara berderak, dan kesadarannya tiba-tiba menjadi kabur dan kosong. Pada saat itu, Wu Yun seperti mendengar sebuah suara yang berkata dengan tergesa-gesa, "Saudara Du, tenang saja, kekuatanmu akan langsung menghancurkannya." Tentu saja, karena kesadarannya samar dan kosong sesaat, Wu Yun tidak mendengar kalimat itu dengan jelas. Pada saat ini, dia tidak berminat untuk memedulikan apakah kalimat ini merupakan halusinasi pendengaran atau benar. Keyakinan terakhir yang tersisa dalam benaknya adalah bahwa ia harus menahan kekuatan ini. Ini adalah sebuah ujian. Jika dia dapat menahannya, maka rencananya akan berhasil. Bab 3140 tes berakhir. Meski menyakitkan, Wu Yun berhasil melewatinya dengan sisa tenaganya dan keyakinan kuat di hatinya. Pada saat yang sama, setelah mendapatkan kembali kewarasan dan kendalinya, dia dengan cepat mengaktifkan kemampuan perlindungan tubuh suci abadi dan teknik dewa bela diri tertinggi. Saat kedua kekuatan ini melonjak keluar, perasaan dikendalikan secara bertahap menghilang. Rasa sakitnya hilang, dan kesadaran kabur tidak ada lagi. Untuk sesaat, mengandalkan tubuh suci abadi dan teknik dewa bela diri tertinggi, kekuatan perlindungan tubuh Wu Yun benar-benar terasa setara dengan telapak tangan raksasa itu. Dia tidak mampu melepaskan diri, tetapi jika telapak tangan raksasa ini terus mengerahkan kekuatannya saat ini, pasti tidak akan melukai Wu Yun sedikit pun. Hah! Sebuah suara terkejut datang dari suatu tempat. Kemudian, napas lega Wu Yun yang baru saja dilepaskan, langsung tertahan. Ya ampun, kekuatan telapak tangan raksasa yang awalnya dipegangnya meningkat seketika. Meskipun itu bukan peningkatan berlipat ganda, peningkatan kecil ini membuat Wu Yun, yang sudah berada pada posisi yang seimbang, langsung menjadi lebih lemah. Perasaan sakit itu, sampai pada titik di mana kesadarannya mulai kabur lagi, terjadi lagi. Tentu saja, situasi saat ini jauh lebih buruk daripada sebelumnya. Jadi, Wu Yun masih bisa bertahan. Namun kita tidak boleh membiarkan situasi ini berlanjut. Jika tidak, nasib yang sama akan segera terjadi seperti sebelumnya. Tidak ada jalan. Wu Yun mulai mengaktifkan kemampuannya yang lain. Pertama, seni bela diri. Munculnya ketiga kekuatan tersebut membuat Wu Yun dapat menenangkan dirinya kembali. Begitu Wu Yun menstabilkan dirinya, kekuatan telapak tangan raksasa meningkat lagi. Pertumbuhan yang sama, tanpa kelipatan, membuat Wu Yun merasa tidak nyaman dan sakit lagi. Wu Yun hanya bisa terus memperkuat tenaga yang dikeluarkannya. Dia membuka 10 meridian di tubuhnya dan 10 istana surga gua, yang memperkuat kekuatan istana surga gua yang terkuat. Sekali lagi, saya bertahan. Wu Yun berpikir ini sudah cukup. Namun hal itu tidaklah demikian. Kekuatan telapak tangan raksasa meningkat lagi. Wu Yun menarik napas dalam-dalam dan berpikir dalam hati, sepertinya orang-orang tua ini benar-benar akan memaksakan semua kartuku keluar. Sambil bergumam, Wu Yun langsung mengeluarkan menara indah bintang 9 dari cincin penyimpanan dan mengaktifkannya. Dengan bantuan senjata suci penguat kekuatan, Wu Yun sekali lagi menahan tekanan telapak tangan raksasa dalam sekejap. Tapi itu hanya apa yang saya katakan. Faktanya, Wu Yun punya lebih banyak kartu tersembunyi selain ini. Dia juga punya kartu truf. Itu adalah seni bela dirinya yang terkuat, siklus kehidupan dan kematian. Tentu saja, karena beberapa alasan, siklus hidup dan mati tidak dapat memainkan peran yang sempurna dalam pertempuran sesungguhnya. Tetapi jika itu hanya digunakan untuk melindungi diri sendiri dalam situasi ini, maka tidak ada masalah.
Oleh karena itu, Wu Yun tidak panik sama sekali, paling-paling dia hanya mengeluarkan semua kartunya. Dan jika orang-orang tua ini mengira mereka bisa menggunakan sedikit kekuatan ini untuk membuatnya tidak mampu menanggungnya, maka mereka pasti terlalu banyak berpikir. Namun, godaan itu pada akhirnya akan berakhir. Tepat ketika Wu Yun hendak melanjutkan, kekuatan telapak tangan raksasa itu tiba-tiba menghilang, dan tidak ada yang tersisa. Wu Yun diam-diam merasa gembira. Meski agak tak terduga, itu pasti hal baik. Listrik padam, menandakan ujian telah berakhir. Rencana Wu Yun berhasil. Meski tidak terduga, tidak terlalu banyak kejutan. Lagi pula, meskipun Wu Yun tidak tahu sampai sejauh mana kekuatan telapak tangan raksasa itu telah meningkat. Namun dia seharusnya tidak jauh dari level ke-9 semi-saint. Kekuatan penyelidikan ini berbeda dengan kekuatan serangan langsung. Secara relatif, ini jauh lebih mudah untuk ditangani. Wu Yun telah menggunakan menara Linglong bintang 9 sebagai kartu trufnya, jadi tampaknya efeknya hampir sama. Benar saja, tebakan Wu Yun sepenuhnya benar. Setelah kekuasaan diambil kembali, setelah beberapa saat, sebuah suara terdengar dari paviliun Ziyang. Anak kecil, kamu memang setengah suci, tapi kamu masih bisa bertahan. Kamu pasti punya sesuatu. Kalau begitu, masuklah. Mendengar ini, Wu Yun langsung kegirangan. Tanpa ragu-ragu, dia membungkuk dan mengucapkan terima kasih, lalu melangkah menuju paviliun Ziyang. Ada 3 ruangan di paviliun Ziyang. Wu Yun tidak tahu siapa yang menyuruhnya masuk. Jadi, pilih saja. Dia berjalan langsung ke ruang tengah. Ketika dia membuka pintu, dia melihat 3 lelaki tua di ruangan itu, dengan 3 pasang mata, menatapnya. Rasa penindasan yang tak terlihat datang secara diam-diam. Ini bukan penindasan kekuatan fisik, tetapi semacam perasaan, penindasan yang tak terlihat. Wu Yun merasa sedikit tidak nyaman, tetapi dia berusaha semampunya untuk tidak melihat ke arah ketiga orang itu. Dia masuk dan membungkuk, salam untuk 3 senior dari Istana Naga. Wu Yun, murid dari Sekte Langit Merah. Haha, sejauh yang aku tahu, Sekte Langit Merah tidak pernah memiliki seni bela diri semacam ini di tubuhmu. Kau benar-benar memiliki tubuh suci abadi dan senjata suci eksternal. Kau bukan dari alam kekacauan. Perpaduan 10 istana gua, berkah kekuatan 10 meridian, dipadukan dengan tubuh transendental dan ilmu bela diri tingkat atas, tak heran kau berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Pembicaranya adalah seorang pria tua yang duduk di tengah. Meskipun ketiganya memiliki temperamen yang sama, orang tua yang berbicara di tengah-tengah memberikan perasaan lebih damai. Sebenarnya ada rasa penghargaan untuk Wu Yun dalam kata-katanya. Tak hanya itu, tatapan matanya juga sangat tajam. 10 meridian dan 10 istana gua Wu Yun bisa dilihat sekilas. Hal itu juga secara langsung mengungkapkan bahwa tubuh suci abadi Wu Yun, serta keterampilan dan senjata sucinya, bukanlah benda-benda dari alam kekacauan. Ini sedikit mengejutkan Wu Yun. Namun dia tidak panik. Tidak ada yang perlu disembunyikan dalam masalah ini, jadi tidak apa-apa untuk menceritakannya.